Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alifi kitab Duratin Nasihin wa ila hadrati jami'i man fi Masjid Nur Hikmah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman. Ya kasyifal muskilat ikshif annal hujub an wujub hadil ma'ani hatta nabtali ala khafiyati hadil muskilat wahfatna minal khata wal dhalam fa anta muwafiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Nalladzina ashtaruna bi ayati la thamana qalila ulaika la khalaqalam fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus samin fi fadilatis salat ma jamaah. Jadi majelis yang ke-8 menjelaskan tentang keutamaan salat fardu dengan berjamaah. Di sini dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakah. Bahwa orang-orang yang beriman, jadi beriman kepada Allah, Rasul, dan dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasul, yaitu berupa hari kiamat, kemudian bangkit dari kubur, wa 'amilus sholihat, dan mereka-mereka yang beramal baik, wa aqamus sholat, dan mau melaksanakan sholat, wa atu zakata, dan mau menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan ketakutan, juga mereka tidak akan punya kesusahan. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang di situ ajak beramal soleh, kemudian mereka juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka di akhirat mendapatkan pahala, kemudian di dunia maupun di akhirat mereka tidak akan takut, juga tidak akan susah. Di sini dikatakan ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam man sholla as-sholawat al-khumus ma'al jamaah falahu khamsatu asya, bahwa orang yang ketika melaksanakan sholat fardu ini dilakukan dengan berjamaah, maka dia mendapatkan 5 hal. Al-awwalu la yusibu fakrun fid dunya. Yang pertama, orang tersebut tidak akan dihinggapi perasaan fakir di dunia. Jadi fakir di sini maksudnya itu adalah tidak jadi orang yang karakternya itu kere atau fakir. Ya meskipun secara maliyah mungkin dia ini sedikit, jadi secara finansial dia itu tergolong orang yang tidak terlalu banyak uang, akan tapi juga tidak terlalu banyak kebutuhan yang di situ membuat dia itu susah di dunia. Nah, sifat fakir itu kan tidak harus miskin, karena fakir itu sebenarnya lebih ke arah karakter. Sementara kalau miskin atau tidak terlalu banyak punya harta itu ya keadaan. Saya contohkan semisal ada orang kaya tapi kebutuhannya lebih banyak dari yang dipunyai. Nah ini namanya meskipun dia punya harta tapi mentalnya mental kere. Artinya dia itu untuk bahagia, untuk senang ini ya butuh hal-hal yang ada di duniawi atau sifatnya duniawi. Sehingga kalau para ulama dulu mengatakan bahwa tidak jaminan bahwasanya orang punya harta niku terus dia bahagia, itu tidak jaminan.
Karena yang paling penting itu bukan istighna bil mal, artinya kita ini kaya dengan harta. Yang paling penting adalah al istighna anil mal. Artinya kita kaya itu tidak melulu dengan menggunakan harta. Nah ini juga dicontohkan bahwa banyak orang-orang dulu itu justru mereka ini susah atau celaka. Bahkan celaka itu karena hartanya. Contohnya adalah Raja Fir'aun atau mungkin Qarun yang di zaman Nabi Musa, atau Tha'labah di zamannya Nabi Muhammad. Jadi mereka itu sebenarnya seperti Qarun itu adalah orang yang miskin. Akan tapi ketika dalam kemiskinannya dia itu justru sadar itu masih benih, Pak. Akhirnya mau mendekat kepada Nabi Musa, kemudian oleh Nabi Musa didoakan semoga mempunyai harta. Begitu juga Tha'labah, ketika miskin itu nggih benih, gelem atau mau dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika didoakan kemudian kaya, malah menjadi seorang yang wataknya itu kacang lupa dengan kulitnya. Jadi Qarun itu akhirnya ketika kaya ini malah punya niatan ingin mencelakakan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dulu yang istilahnya mendoakan. Nah, sehingga ketika punya niatan mencelakakan Nabi Musa, ya akhirnya ya pekerjaannya di tengah kekayaannya itu ya intinya memusuhi terus Nabi Musa. Sehingga sampai ketika memang dia itu kaya dan ingin menyombongkan hartanya di depan Nabi Musa dan umat Nabi Musa, akhirnya Qarun itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hartanya ini beserta yang punya harta langsung ambles di muka bumi. Jadi mereka itu kaya tapi untuk memenuhi kebutuhan itu hartanya tidak akan tercukupi atau hartanya tidak akan mencukupi. Nah, sehingga syariat niku memberikan janji bahwa orang yang ajak jamaah minimal dia akan mendapatkan kebahagiaan, atau istilahnya itu tidak akan bermental fakir atau tidak akan susah. Wasani yarfa'ullah ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua, orang yang sregep atau ajak jamaah nanti di akhirat dia akan diangkat atau dihilangkan siksanya oleh Allah atau dari azab kubur. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam hadis wa'at bi sayyata bil hasanah tambuha, bahwa ketika kita niki melaksanakan keburukan-keburukan atau mungkin dilalah kok terjerumus di dalam kejelekan, ya maka untuk sebagai kafaratnya itu adalah kita melaksanakan sholat jamaah. Jadi meskipun sholat jamaah niku sunnah, atau mungkin ada yang mengatakan ya fardu kifayah, tidak sampai fardu ain sebagaimana sholat itu sendiri. Lek sholat niku fardu ain, artinya wajib. Tapi kalau jamaah tidak sampai menjadi fardu ain, melainkan tarafnya itu ya fardu kifayah atau sunnah. Dilakukan juga tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Akan tetapi keistimewaan dari ibadah sunnah itu adalah menjadi kafarat seseorang ketika mempunyai kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasalisu to kitabuhu biyamini. Jadi ketika di akhirat nanti orang tersebut menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanan. Warabi' yamuru ala sirat kal barqi al khotif. Yang keempat, ketika lewat siratal mustaqim yang konon itu tipisnya itu mengalahkan tipisnya rambut, tajamnya itu mengalahkan tajamnya pedang, maka orang tersebut dikehendaki oleh Allah bisa lewat sebagaimana kilat yang menyambar. Al-khamisu yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisab wala azab. Bahkan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya di surga tanpa hisab dan tanpa azab. Artinya kita wajib meyakini bahwa nanti di hari kiamat manusia ini akan dihisab sesuai
amal ibadahnya atau amal keburukannya. Kita juga wajib meyakini bahwa di akhirat nanti kita akan lewat Shiratal Mustaqim sebelum masuk surga, dan sebelum atau bagi yang celaka masuk neraka itu akan lewat Shiratal Mustaqim. Akan tetapi janji Allah, karena memang ini sudah dijelaskan dalam hadis, kalau dalam hadis ya tidak mungkin Nabi Muhammad itu berbohong, juga tidak mungkin Allah itu mengingkari janji. Mereka-mereka yang ajak berjamaah akan mendapatkan nilai lebih daripada mereka-mereka yang tidak bisa berjamaah atau tidak mau berjamaah. Kemudian dikatakan lagi, qala alaihi salatu wassalam, sholatur rajul ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Jadi Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan bahwa sholatnya seorang beserta atau dengan berjamaah ini sebenarnya lebih baik dari sholat sendirian selama 40 tahun. Artinya dari sisi pahala. Tapi kalau sahnya nggih sah mawon lek mboten jamaah. Nah oleh karenanya begini Pak, ulama-ulama dulu saking karena memperhatikan fadilah jamaah ini, mereka-mereka itu tidak akan meninggalkan jamaah kecuali dalam keadaan uzur. Sehingga para ulama begini mengatakan bahwa orang yang tidak bisa sholat jamaah itu ada dua kategori. Pertama kategori dia memang tidak mau padahal dia itu mampu. Yang kedua, dia sebenarnya punya kemauan tapi karena ada uzur. Lah kalau orang itu punya kemampuan tapi tidak mau, ya tidak usah kita bahas. Ini sudah termasuk ke dalam hadis ini. Tapi mereka-mereka yang biasanya jamaah atau mereka-mereka yang sebenarnya ingin jamaah tapi terhalang oleh waktu atau mungkin rutinitas lain sehingga mereka-mereka tidak bisa berjamaah, maka di dalam sebuah keterangan mereka-mereka ini ketika melaksanakan sholat sendirian dan punya azam itu punya niat, saya ini tidak bisa berjamaah ya karena memang rutinitas yang di situ tidak bisa ditinggalkan, maka orang tersebut berkategori uzur dan tidak termasuk dalam hadis ini. Karena apa? Karena mereka memang tidak punya kemampuan. Sebagaimana dikatakan di dalam keterangan itu termasuk uzur bisa meninggalkan jamaah, diantaranya adalah sakit. Ketika orang tersebut itu sakit dan menuntut dia itu berada di rumah, kemudian untuk berjamaah juga ditakutkan akan menambah parah penyakitnya ya, maka ini termasuk uzur. Di antaranya lagi ketika dia punya tanggungan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Dicontohkan semisal dia berkewajiban untuk menemani orang yang sakit, di mana orang yang sakit ini akan senang bila orang tersebut atau yang meninggalkan jamaah itu menemaninya. Termasuk juga adalah orang-orang yang kerja dengan kerjaan yang ajek seperti di perkantoran. Mereka sebenarnya tidak terkena khitab atau tidak terkena tuntutan untuk berjamaah. Tapi andaikan mau berjamaah dengan cara mengatur waktu, jadi meskipun dia itu sebagai pekerja, tapi dia itu ketika waktu jamaah ini menyisihkan waktu atau pandai menyisihkan waktu, ini pahalanya lebih besar daripada mereka-mereka yang bisa jamaah tapi dalam keadaan memang kosong. Nah ini sehingga sampai dulu itu ceritakan. Jadi ada seorang sahabat itu tanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, saya ini pengen janet ikut jamaah, tapi masjidnya itu di pojok sini, rumah saya itu di pojok sana." Kalau kita ilustrasikan mungkin masjidnya itu berada di gang yang barat, paling barat, sedangkan rumahnya itu di pojok yang paling timur. Dan untuk mencapai ke sana saya ini ya keadaannya buta. Di jalan ini ya banyak lubang.
Ini kalau saya tidak ada yang menemani, ini saya ini takut. Ketika saya berjalan itu malah celaka. Nah, dalam keadaan semacam ini, Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa loh, kamu tetap terkena tuntutan berjamaah. Artinya dari hadis ini dijelaskan bahwa meskipun sebenarnya dia itu dalam kategori uzur, akan tapi kalau mau berjamaah itu pahalanya malah lebih besar daripada mereka-mereka yang bisa berjamaah dalam keadaan senggang atau dalam keadaan sehat. Nah, sehingga para ulama dulu meskipun dalam keadaan sakit apapun mereka itu berjamaah karena mereka tahu fadilah jamaah itu sendiri. Meskipun secara fikih orang-orang yang terkena uzur itu tidak sunnah atau tidak fardu kifayah untuk berjamaah. Nah, sebagaimana diceritakan, nah ini karena mumpung pas momennya. Ini kan hari wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu ada yang menceritakan bahwa semenjak beliau ini muda sampai beliau ini hampir wafat niku tidak pernah meninggalkan berjamaah. Jadi sampai dikatakan bahwa ketika beliau ini sudah sakit keras itu dalam artian sampai digambarkan menyentuh air saja itu langsung kedinginan. Maka beliau itu senantiasa menjaga wudhu dan senantiasa menjaga jamaahnya. Dengan bentuk beliau ini selalu dibopong oleh keluarganya. Terus ngoten. Karena apa? Karena ya bukan berarti kok menafikan hukum fikih tadi. Tapi bagi orang kalau memang dia itu mau atau sebagai wujud rasa kecintaan terhadap sunnah Rasul, mereka dalam keadaan sakit pun ini akan tetap melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi terlepas dari itu secara fikih orang-orang semacam ini tidak wajib atau tidak terkena tuntutan kesunahan untuk berjamaah. Terus ngoten. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini sangat senang sekali ketika ada seorang hamba, ketika dia itu dalam keadaan apapun dia itu tetap istiqomah atau ajak melaksanakan ibadah. Oleh karenanya orang-orang yang di situ melaksanakan ibadah dalam keadaan kekurangan ini pahalanya lebih besar daripada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah dalam keadaan dicukupi. Jadi mereka-mereka yang datang ke masjid atau datang berjamaah dalam keadaan dingklang, dalam keadaan sulit untuk berjalan normal, mereka itu ya paling lebih besar, harus diakui lebih besar, Pak. Karena untuk beribadah saja sudah sulit. Lah kok mau melaksanakan ibadah? Maka ini loh, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sindiran bagi mereka-mereka yang sehat tapi malas beribadah. Nah, ini. Kemudian dikatakan lagi sholatul rajul ma'al jamaah. Annal jamaah tafdul alal mufrid bisab'in wa isrina darajatan. Nah, di sebuah riwayat dikatakan bahwa sholat berjamaah ini pahalanya lebih 27 derajat daripada mereka-mereka yang sholat sendirian. Kemudian dikatakan lagi wafil khobar anin nabi alaihi salatu wassalam anau qol idza kana yaumal qiyamah yuhsyaru idza kana yaumul qiyamah yahsyurullahu qauman wujuhum kal kawakib. Jadi ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ini membangkitkan orang dari alam kubur dan ada yang wajahnya itu sebagaimana bintang. Jadi wujuhum kal kawakib. Jadi wajahnya itu laksana bintang, jadi bersinar. Fatakulu lahumul malaikah. Kemudian malaikat itu sampai terheran-heran dan bertanya, ma malukum? Lah kok bisa kalian ini dibangkitkan dari alam kubur kok wajahnya itu berseri-seri? Fayaquluna kunna idza sami'na al-adzan kumna ila thaharah wal wudu' wala nastagilu biwari. Kemudian mereka menjawab bahwa ketika kita di dunia kita punya amaliyah yang sebenarnya itu ya ndak muluk-muluk, ndak besar.
Pokoknya ketika dengar adzan di masjid itu, kita ini langsung fokus untuk mempersiapkan jamaah. Dalam bentuk kita ini berwudu, kemudian kita bersuci atau mensucikan tubuh atau pakaian dari najis. Wa qauman wujuhum kal qamar. Dan ada dari kiamat itu orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan wajahnya itu mencorong sebagaimana rembulan. Fayuqalu lahum ma a'malukum. Kemudian malaikat ini bertanya, apa amaliah kalian? Fayaquluna kunna natawaddau qoblal adzan. Jadi kaum ini menjawab bahwa saya senantiasa berwudu meskipun azan belum dikumandangkan. Wa qauman wujuhum kasyamsi. Dan ada kaum itu ketika dibangkitkan wajah mereka itu sebagaimana matahari. Jadi sangat mencorong sekali. Fayaquluna ba'da su'al, kemudian mereka ketika ditanya mereka menjawab kunna nasma'u nida fil masjid. Nah ini yang paling enteng. Pokoknya ketika ada di masjid panjenengan cukup jawab sebagaimana azan dari si muadzin. Jadi ketika azan di masjid muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjenengan menjawab Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, panjenengan menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Itu mengulangi sama seperti jawabannya muadzin atau azannya si muadzin. Ini pahalanya semacam ini. Ya, ini kadang remeh, Pak. Tapi ngejane penting. Terus hal-hal yang kita anggap itu tidak penting, siapa tahu besok itu malah menyelamatkan kita di akhirat nanti. Oleh karenanya ulama-ulama dulu niku mereka punya prinsip bahwa dengan memakmurkan masjid niki maka orang itu akan tertata baik sisi duniawinya atau akhiratnya. Jadi dimulai dari yang namanya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu tidak harus dengan bentuk kita ini ya sedekah tok, itu tidak. Kita datang kemudian kita ini ketika azan ini menyemarakkan dengan menjawab azan itu sendiri. Nah ini pun termasuk imaratul masjid. Nah, sehingga ulama itu mengatakan bahwa imaratul masjid itu sebenarnya kan ada dua. Ada imarah fisik ini, fisik ini nggih membangun masjid niki. Fasilitasnya masjid itu diperbanyak supaya nanti jamaah itu mudah. Dan yang paling penting nih, Pak, paling penting nih, jamaahnya itu mau untuk meramaikan masjid dalam bentuk imarah maknawi. Jadi imarah, esensinya imarah ya ini, ketika sholat berjamaah, ketika azan berkumandang itu kita menjawab atau mungkin kita ini segera berwudu. Dan itu termasuk imarah yang maknawi. Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza kabbarul abdu li salat yaqul wa ta'ala lil malaikah. Jadi sampai dikatakan bahwa ketika seorang hamba ini takbir, membaca takbir pada saat salat, maka Allah berkata kepada malaikat irfa'u dzunuba abdi an raqabatihi hatta ya'buduni tahiron. Ya sudah, hilangkanlah dosa hambaku dari tubuhnya sehingga dia itu menyembahku atau sholat kepadaku dalam keadaan suci. Fatakhudhul malaika adzunub, dan atau sehingga malaikat itu menghilangkan dosa hamba kullaha, semuanya dosa. Fa idza faragal abdu minas sholat taqulul malaikah ya rabbana anu'i dua alai fayaqulu ta'ala ya malaikati ya la yaliku bikaromi illal afu qad ghafartu khotoyahu. Ketika seorang hamba itu selesai dari melaksanakan sholat, maka malaikat itu berkata atau bertanya lagi, wahai Tuhanku, apakah aku ini mengembalikan dosanya sebelum sholat? Kemudian Allah menjawab, ya, orang yang sudah sholat dan sudah dihilangkan dosanya, maka dosanya tidak layak untuk dikembalikan. Lah ini dasare. Kenapa kita ini diwajibkan sholat 5 waktu? Karena sholat itu fungsinya adalah salah satunya ibaratnya manusia itu setiap hari beraktivitas terkena kotoran, maka sholat itu sebagai pembersih. Nanti panjenengan ketika setiap hari semisal
beraktivitas kemudian terkena kotoran-kotoran itu, maka panjenengan iya mesti akan melakukan aktivitas yang menuntut untuk membersihkan kotoran itu, misal mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Lah sholat itu ibaratnya semacam itu. Sehingga kenapa sholat itu dilakukan berulang-ulang kali, beda dengan zakat, beda dengan haji. Ya karena sholat itu adalah ibadah yang paling penting dan sebenarnya juga ibadah yang paling mudah. Sehingga yang diwajibkan sholat itu tidak hanya orang kaya saja, tapi juga orang miskin. Kalau haji, kalau zakat, yang wajib itu hanya yang punya uang atau yang punya harta senilai 1 nisab. Itu pun 1 tahun cuma sekali. Haji juga semacam itu. Haji itu secara fikih bagi mereka yang mampu melaksanakan, dalam artian mampu secara harta maupun mampu secara kesempatan. Nah sekarang banyak Pak yang punya harta tapi kesempatan jarang yang mampu karena terhalang oleh peraturan pemerintah. Nah, tapi kalau sholat tetap wajib, bahkan sehari tidak cukup 1 kali tapi 5 kali. Karena apa? Sholat itu adalah media paling ampuh. Orang itu hilang dosanya atau sebagai kafarat atau penebus dosa. Jadi sholat itu paling ampuh, sehingga banyak ulama dulu yang mereka tidak kuat untuk berpuasa, mereka itu juga memperbanyak sholat. Bahkan tidak hanya dalam keadaan senggang saja, dalam keadaan mereka di kendaraan, mereka juga memperbanyak sholat. Karena sholat sunnah itu sendiri, sholat sunnah, bukan bicara sholat wajib ya, sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk, boleh dilaksanakan dalam keadaan tidur miring. Nah terus rukuk dan sujudnya bagaimana Pak? Ya isyarah, pakai menundukkan kepala atau pakai kedipan mata, itu boleh Pak. Ini seperti dulu diceritakan di Pondok Lirboyo atau Pondok Kedunglo itu ya, ketika Mbah Yai Abdul Karim pendiri Lirboyo niku bepergian dengan Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo. Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo selama di kendaraan atau di dokar itu, kalau dulu kan kendaraan dokar itu, beliau selalu memperbanyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnah di dalam kendaraan itu kan tidak sama seperti sholat wajib di dalam kendaraan. Kalau sholat wajib ya nanti kalau tidak bisa di kendaraan ya jamak qashar atau lihurmatil wakti, tapi tetap harus pakai sujud dan rukuk. Tapi kalau sholat sunnah ada kelonggaran. Lah kenapa mereka kok sering melaksanakan sholat sunnah? Lah karena sholat itu adalah mediasi hamba atau perwujudan hamba itu memenuhi panggilan Tuhannya. Logikanya ketika seorang manusia menghadap bosnya saja, ini senangnya bukan main. Karena apa? Siapa tahu ketika saya itu berhadapan dengan bos saya akan naik pangkat, atau saya akan minimal mendapatkan ceperan, atau minimal mendapatkan ya keuntungan lah. Lah seharusnya ketika dia itu berhadapan dengan Sang Pencipta, karena media yang paling terdekat itu ya dengan sholat itu, ya seharusnya dia itu senang. Seharusnya. Nah, sehingga para ulama dulu sangat menganjurkan untuk memperbanyak sholat dalam keadaan apapun. Sehingga layak kalau dikatakan sholat itu ketika dilakukan hamba mau takbir saja malaikat sudah menghilangkan dosa-dosanya. Ketika hamba itu selesai dari salam pada saat sholat, selesai salam sholat itu, malaikat berkata kepada Allah, lah ini dosanya dikembalikan tidak? Oleh Allah dijawab, loh bagaimana dia sudah melaksanakan sholat kok dosanya dikembalikan itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin bagi orang yang sholat minimal dosanya itu hilang. Dan fadilah yang paling tinggi ketika sholatnya diterima, maka dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kedekatannya dengan Allah dalam bentuk dia itu senantiasa menghadap Allah dalam bentuk sholat wajib atau sholat sunnah. Semoga saja kita mendapatkan keutamaan-keutamaan semacam ini sehingga kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.